Kutanya si kebingungan. Mengapa kebingungan? Tampak ia tersentak dengan pertanyaanku itu. Ia tak segera menyahut. Mungkin masih kaget. Si kebingungan terpaku, tengok kiri kanan, menetap kosong ke titik yang tak jelas, melongo dan mengerut-ngerutkan dahinya. Sesekali menundukkan kepalanya, sesekali menengadah ke langit sambil memejamkan matanya. Nafasnya tak teratur, nyaris terengah-engah. Cukup lama aku menunggu jawaban si kebingungan. Aku berhusnuzon saja, barangkali si kebingungan perlu menenangkan diri. Tapi si kebingungan malah semakin gelisah. Ku coba membantu menenangkannya. Ku tepuk-tepuk punggungnya, mengusap-ngusapnya lembut. Tapi si kebingungan kian gundah gulana. 15 menit lalu, ku tanya si kebingungan. 15 menit tak terasa, ku menunggu. Sekarang sudah 15 menit lebih, si kebingungan masih saja belum menjawabku. Haruskah aku menunggu lagi? Ku coba menebak-nebak penyebab bingungnya si kebingungan. Fenomena perilakunya aku jadikan indikator buat tebak-tebakanku itu. Ku ambil kertas dan mulai coret-coret. Dari premis ke premis, ku tarik garis-garis panah pra kesimpulanku. Menurut pra simpulku, si kebingungan ini hanyalah korban. Ia hanya si terdampak. Si kebingungan tak ubahnya laksana asap dari api atau seperti bau belerang dari kawah gunung berapi. Lantas siapa apinya dan siapa kawahnya? Indikasi-indikasi kian mengarah pada dua tersangka potensial penyebab bingungnya si kebingungan. Dua tersangka itu relasi langganan si kebingungan. Maka sementara aku tinggalkan si kebingungan guna keperluan pengejaran dua tersangka potensial yang tak asing lagi bagiku, karena mereka juga relasiku. Dua tersangka itu si api bernama emosi dan si kawah bernama pikiran. Kutanyai mereka apa yang terjadi. Mereka menjawab, kami lagi mengalami beberapa masalah. Apakah kalian sudah mencoba menyelesaikannya? Tanyaku. Sudah, tapi kami tak bisa bersepakat, kata si emosi. Si pikiran tak bisa ngerti perasaanku. Si pikiran mah angkuh, gak punya perasaan. Demikian keluh si emosi dengan kesalnya. Belum beres si emosi bicara, si pikiran menimpal. Akulah yang paling pusing. Tapi si emosi gak bisa mikir. Dasar si emosi mah gak punya otak. Debat kusir pun terjadi. Si emosi dan si pikiran sama-sama ngotot tak mau saling mengalah. Sambil melerai, ku ajak mereka untuk temui si kebingungan. Kami pun menemui si kebingungan. Tampak si kebingungan masih terduduk bingung. Ku coba nanya lagi, si kebingungan kenapa bingung? Kali ini si kebingungan menatapku. Dan sambil menggeleng-gelengkan kepalanya ia menjawab, bingung. Hanya satu kata itulah jawaban darinya. Bingung. Aku menoleh pada si emosi. Belum juga kutanya, si emosi ngotot. Akulah yang paling susah. Si pikiran tak mau kalah ngotot. Aku yang paling pusing. Udah, stop, kataku pada si emosi dan pikiran. Sudah, gak usah berdebat lagi. Sekarang jelas sudah kalianlah penyebab bingungnya si kebingungan. Sekarang kalian diam. Atur nafas perlahan-lahan dan tenangkan diri kalian. Mereka pun diam. Mengatur nafas. Dan secara perlahan mereka jadi lebih rileks dan tenang. Semakin tenang dan semakin tenang lagi. Suasana pun berubah sejuk dan kondusif. Perasaan menjadi lega dan plong. Di saat plong itulah spontan aku menoleh kepada si kebingungan yang ternyata sudah menghilang entah kemana.
Kubilang pada emosi dan pikiran, kalian berdua itu anak-anak buahku, dan aku majikan kalian. Akulah pengatur kalian masing-masing. Akulah yang menentukan susah tidak susah, pusing tidak pusing, atau bingung tidak bingung. Bukan kalian. Suka, duka, mudah, sulit, kaya, miskin, sehat, sakit, dan lain sebagainya itu hanyalah dinamika kehidupan. Bahagiaku tak terkait dan tidak tergantung dari apa yang kalian sukai. Sengsaraku pun tak disebabkan apa-apa yang kalian benci. Kau, emosi dan pikiran, kalian adalah saranaku, bukan kiblatku. Kalianlah yang seharusnya berkiblat kepadaku. Ketahuilah, wahai emosi dan pikiran, bahagia sejatiku ketika aku berhasil mengelola dan melampaui kalian. Fakta-fakta membuktikan bahwa mengikuti selera pikiran dan emosi atau nafsu hanya akan berujung kebingungan. Sebaliknya, kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang mandiri dan tidak lagi tergantung pada selera-selera pikiran dan emosi atau nafsu.